Tentang kronologis aku membeli rumah ini, kronologisnya ya ini dia, atau ini flow-nya. Yang pertama jelas ya harus research dulu, research, survei, dan lain-lain. Sebenarnya kalau untuk research, aku udah dari jauh-jauh hari sih, dari 2018, bahkan dari pertama kali aku kerja, aku salah satu tujuan keuangan aku ya ini beli rumah. Dan kebetulan, tapi itu nggak fokus banget sih, jadi baru benar-benar fokus tuh tahun ini. Kayak aku emang pengen banget beli rumah tahun ini, dan aku searching juga sih, aku research di internet kira-kira rumah komersial dan subsidi dekat stasiun tuh apa aja sih. Dan kebetulan rumah subsidi yang dekat stasiun yang paling dekat dengan Jakarta ya dekat stasiun Baru Manjang doang yang aku temui. Ya udah, saat itu aku langsung chat tuh ke abang-abang salesnya, terus langsung ketemuan besoknya, sekalian survei sama yang lain juga sih. Nah itu sih, jadi 23, 24 aku survei. Nah saran aku kalau bisa surveinya tuh pas musim hujan gitu ya, karena biar tahu juga kualitas bangunannya bocor apa enggak, terus wilayah juga banjir apa enggak, terus kalau bisa tetangga juga ya, kayak kondisi airnya, kondisi lingkungannya gimana, kayak gitu. Terus ya itu aku cuma 2 hari sih yang bener-bener in charge ke salesnya, terus langsung bayar booking fee juga 2 juta. Nah saat itu aku belum 1 tahun kerja ya, aku baru 1 tahun kerja di kantor aku sebelumnya itu Februari. Jadi aku nanya-nanya ke salesnya, untungnya sih bisa ya untuk kalau kirim berkasnya nanti gitu kan, pas 1 tahun kerja. Nah ya udah, jadi 6 Mei aku ke kantor developernya buat kirim berkas dan bayar DP 1 atau biaya admin ke developer sebesar 5 juta. Jadi sebenarnya sebelum berurusan dengan bank, kita harus berurusan dulu sih sama developer, kayak persiapan berkas dan bayar-bayar DP kayak gitu. Nah, oh iya, dari sini aku ini sih, dari harga 155 juta itu aku emang pengen DP-nya ya lebih besar gitu, yaitu 15%. Karena ya biar cicilannya lebih ringan juga sih. Tapi kalau dari developernya sendiri sebenarnya menawarkan DP 5% aja juga cukup sebenarnya, kayak gitu. Nah, terus pas lagi pengumpulan berkas, aku kan dikasih tahu sama orangnya, katanya tuh pengumuman itu ya sekitar sebulan 2 bulan kan. Jadi ya udah, aku santai gitu kan. Tiba-tiba cepet banget dong, nggak nyampe 2 minggu kan, itu 17-18 Maretnya udah pengumuman lolos. Terus disuruh ambil SP3K ke kantor developernya. SP3K itu intinya surat persetujuan kredit gitulah dari bank. Kalau bank itu menyetujui pengajuan kita untuk ngutang ke dia gitu untuk beli rumah ini, kayak gitu. Nah karena ada pengumuman lolos, ya udah kan berarti abis itu aku harus berurusan dengan bank kan. Nah sebelum berurusan sama bank itu aku harus lunasin dulu nih pembayaran ke developer, kayak bayar DP, sisa DP dan BPHTB sebesar 21,25 juta.
dan BPHTB sebesar 4,75 juta ke developer. Kayak gitu. Nah, kalau udah clear urusan sama developernya, baru tuh aku bisa lanjut untuk akad. Entah itu akad bank maupun akad sama notaris, kayak gitu. Nah, ya udah, tanggal 6 April aku ke kantor developer ambil surat layak akad dan buku tabungan BTN. Oh ya, harus punya buku tabungan juga ya sebelum akad, karena kan proses pembayaran cicilan ini auto debit langsung ke bank BTN ya kan. Ini aku pakai bank BTN, jadi aku harus punya ATM bank BTN gitu. Nah, terus ya udah tanggal 7 April aku akad sama bank dan notaris di BTN Ciputat. Nah, akad ini lumayan seharian sih, dimana sebelum jam istirahat aku akad sama bank, dan setelah jam istirahat aku akad sama notaris. Yang intinya yang sama bank ya itu sih penekanan kalau aku disetujuin, terus harus membayar kewajiban sebulan sebesar 880.000 kayak gitu. Dan dia juga ngasih tahu kayak kalau nunggak itu bakal gimana sih, terus kira-kira berapa lama sampai rumahnya itu bakal ditahan kayak gitu, terus dilelang, bakal kayak dijelasin kayak gitulah secara lengkap kayak gitu. Terus kalau mau renovasi apa aja sih yang dibolehin, karena rumah subsidi ini agak terbatas ya, kalau mau renov rumah tuh nggak seluas rumah komersil kayak gitu. Terus ya itu sih kurang lebih isi akad banknya. Untuk detailnya bisa baca di blog aku ya. Nah, kalau untuk akad notaris setelah zuhur atau jam istirahat, kurang lebih tuh penjelasnya lebih kayak tentang legalitasnya sih. Kalau kamu punya rumah ini di blok ini, kecamatan ini, jangan sampai lupa dan salah pas serah terima kunci. Karena pernah juga ada case katanya, harusnya dia rumahnya blok apa, tapi malah ambil kuncinya blok apa gitu, dan udah terlanjur renov ternyata salah, dan itu bisa bisa melalui jalur hukum juga ya. Dan di situ juga dijelasin kalau misalnya ada masalah hukum, kita ke pengadilan Cibinong kayak gitu. Jadi lebih kayak masalah legalitasnya lah, masalah hukum-hukumnya gitu. Kayak gitu deh. Terus ya udah, setelah akad bank nunggu sekitar 2 mingguan. Tanggal 26 April aku serah terima kunci di kantor developer. Nah, di sini tuh dijelasin juga sih kalau kita punya rumah, terus dijelasin lagi juga tentang renovasi yang diperbolehkan dan yang nggak diperbolehkan apa aja. Terus juga di sini ada penekanan tentang komplain. Nah, jadi habis akad itu serah terima kunci itu ada masa komplain selama 3 bulan atau 100 hari dari serah terima kunci. Dan komplain itu cuma bisa dilakukan sekali. Kayak gitu sih. Terus ya udah, setelah serah terima kunci ya udah aku langsung ke rumahnya, aku foto videoin itu rumahnya kayak gimana sih. Nah, setelah itu baru deh proses renovasi rumah. Kayak pertama aku lakuin yaitu bor sumur dan perdalam septic tank ya, biar bisa dipakai dan ada airnya, dengan tukang sekitar tersebut. Nah, pas di situ ya udah developer udah lepas sih, aku bener-bener cari-cari sendiri waktu itu sama orang tua juga, nyari tentang tukang yang bisa renovasi siapa-siapa aja kayak gitu.